Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Modin dengan NRP 15/2023. Saya akan menjelaskan tentang tugas dari modul 4. Yaitu tugasnya yang pertama kita diminta untuk mencari 5 dataset publik. Lalu nanti tentukan deskripsi fiturnya. Lalu teknik pembelajaran, supervise atau unsupervised. Lalu tentukan deskripsi dan info. Lalu buat grafik, histogram dan juga box plotnya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 datasetnya. Ini mungkin langsung saja ke dataset yang pertama. Ini untuk dataset yang credit card fraud. Nah, ini untuk menampilkan info dari si fitur-fiturnya menggunakan fungsi info. Ini untuk mengeluarkan deskripsinya. Tapi ini untuk yang kolom, time, amount, yang dan juga kelas. Lalu ini untuk histogram dan ini untuk box plot. Ini hasil dari fungsi info. Dia mengambilkan info dari setiap kolom. Jadi ada 31 kolom atau 30 fitur dan ini ada kelas ya, satu kelas. Nah, karena ini ada kelas itu ya, jadi pastinya masuknya ke teknik pembelajaran itu ke supervise. Dan kelasnya ini ada 2, ada 0 ini berarti dia tidak melakukan kecurangan. Kalau yang 1 berarti itu melakukan kecurangan. Nah, ini untuk hasil describe-nya. Di describe ini dia menampilkan count atau jumlah baris. Lalu ini untuk mean atau rata-rata. Ini standar deviasi, nilai minimal dari kolom tersebut, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan ini untuk nilai maksimal. Oke, ini untuk hasil histogram dan juga box plotnya. Bisa dilihat bahwa mungkin ini hasilnya terlalu banyak angka 0, jadi malah yang lainnya itu jadinya masuk ke outlier gitu. Jadi mungkin nilai 0 ini harus ditangani ya, atau apakah dihapus atau diubah. Lalu dataset yang kedua ada dataset Delhi Air Quality. Jadi dataset ini itu berisi rekaman polutan udara seperti kadar oksigen, PM2,5 itu, karbon monoksida dan lain-lainnya. Ini ya, ada 9 kolom. Ini untuk deskripsinya. Dan ini untuk hasil histogram dan box plotnya. Nah, ini juga mungkin sama harus dinormalisasi karena distribusinya itu dia tidak merata ya, malah lebih banyak di nilai 0 sampai ke 100 mungkin ya. Ini jadi harus dinormalisasi dan jadinya ini masih banyak outliernya. Nah, untuk teknik pembelajarannya ini bisa menggunakan supervised learning jenis regresi. Jadi nanti bisa untuk memprediksi kadar gas di masa depan misalkan. Kayaknya ada date-nya ya, ada date-nya. Nah, untuk dataset yang ketiga ini dataset steel plates fault. Jadi dataset ini itu memuat properti geometris dari pencahayaan plat baja untuk mengukur kerusakannya. Nah, untuk pembelajarannya itu bisa menggunakan supervised multi kelas karena tujuannya bisa untuk memprediksi dari beberapa label target jenis patahannya seperti kerusakan tipe Z, bumps atau stains gitu ya.
Nah, ini untuk fitur-fiturnya, dan ini untuk deskripsinya. Ini untuk hasil histogram dan boxplotnya. Ini juga harus ditangani juga sama. Tapi ini yang kolom pixel area karena masih ada outlier. Ini dataset yang keempat, dataset human activity recognition. Nah, dataset ini mengambil rekaman sensor gerak, akselerometer, dan giroskop pada smartphone. Untuk hasil infonya, tapi karena kolomnya ini banyak jadi gak keluar gitu ya, dari to body admin dan to ke activity itu. Ini untuk deskripsinya. Ini hasil histogram dan boxplotnya. Ini sama karena terlalu banyak di 0,25, jadi yang lainnya tuh dianggap outlier gitu. Ini ada activity ya, jadi karena ada aktivitas itu, jadi bisa ditebak mungkin untuk ininya apa, teknik pembelajaran itu supervised learning ya. Ini karena banyak ini, jadi gak bisa dilihat sih ininya. Ini supervised learning untuk menebak aktivitasnya tuh dia lagi ngapain sih gitu. Terus ini untuk yang dataset yang kelima, ada online retail 2. Nah, ini untuk infonya ada 8 kolom. Ada fitur invoice, stock code, description, quantity, invoice date, price, customer ID, country. Ini untuk deskripsi, dan juga ini untuk histogram dan boxplot dari quantity. Juga sama, banyak nilai 0, jadi yang lainnya itu malah dianggap outlier gitu ya. Ini harus normalisasi atau mungkin dihapus nolnya. Nah, untuk teknik pembelajarannya ini bisa beberapa sih ya. Bisa untuk supervise, mungkin bisa untuk memprediksi harga, atau menebak si warga negara ini tuh apa gitu ya, berdasarkan kuantitas yang dia beli mungkin, ataupun harga yang mereka beli per harinya gitu. Nah, atau juga mungkin bisa unsupervised learning, tipe itu bisa untuk asosiasi ya, atau juga Cummins. Nanti dia mengelompokkan pelanggan bisa berdasarkan kuantitas yang mereka beli ataupun harga yang barang mereka beli gitu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.